Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pinky Mulkiah dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya merupakan perwakilan dari Orbit At-Tarbiyah angkatan ke-15. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah, yaitu dan kepada Bapak Kesiswaan, yaitu Pak Agus Suherman, lalu kepada Neng Ajeng selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Balendah. Di sini kami akan mengadakan suatu kegiatan, yaitu sesi podcast dan ceramah yang akan kami beri tema, yaitu memperingati Hari Isra Mi'raj di SMA Negeri 1 Balendah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Balendah, anak-anak sekalian, pengurus OSIS dan anak-anak sekalian dari ekstrakurikuler Orbit. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kepada Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak terasa kita sudah memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya tanggal 27 Rajab. Intisari dari peringatan Isra Mi'raj ini adalah merupakan peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun oleh-oleh yang diperoleh oleh baginda Rasulullah SAW adalah tentang sholat. Tentunya ada 5 hal yang perlu kita ambil hikmah dari kegiatan peringatan Isra Mi'raj ini. Yang pertama adalah bahwa Isra Mi'raj merupakan fondasi komitmen kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kegiatan Isra Mi'raj merupakan peristiwa hijrah dari hal-hal yang sifatnya buruk, dari perbuatan-perbuatan yang tercela ke perbuatan-perbuatan yang terbaik dalam rangka peningkatan keimanan dan keislaman kita. Yang ketiga, bahwa kegiatan Isra Mi'raj mengarahkan kita untuk selalu bertawakal, selalu bermuhasabah, selalu ikhlas dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tentunya kegiatan Isra Mi'raj merupakan aktualisasi diri kita. Bagaimana kita mengimplementasi kehidupan kita, merefleksikan kehidupan kita menjadi insan-insan kamil, insan-insan yang siap menyongsong masa depan yang lebih baik, menyongsong akhiratnya, menyongsong surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang baik ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam, sehingga dapat bersama-sama bermujahadah, bersama-sama bersilaturahmi walaupun hanya di dalam keadaan memprihatinkan, yaitu tetap kita menjaga prokes. Salawat dan salam semoga tercurah pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW,
kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga yang utama adalah syafaatnya kelak sampai kepada kita umat akhir zaman yang senantiasa taat dan patuh kepada ajarannya. Hadirin dan anak-anakku yang Bapak cintai, di dalam surat Al-Isra ayat 1 dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya wallahu alam bimuradih. Maha suci Allah yang telah memberi jalan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Isra ayat 1. Anak-anakku yang Bapak cintai dan hadirin semua, pada kesempatan yang baik ini dari surat Al-Isra dikatakan bahwa ada suatu perjalanan di mana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa disampaikan ke Sidratul Muntaha. Padahal ini adalah dua perjalanan, dua kejadian, sehingga ini disebutnya adalah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Secara akal sehat kita ini melihat bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Berapa jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian berapa lama yang akan kita lakukan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Tetapi ini tidak mustahil dapat dilaksanakan hanya dalam satu malam, dan di situ terjadi peristiwa besar bahwa perintahnya sholat yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, di mana hal ini adalah 50 kali waktunya, tetapi karena Rasulullah dapat ujangan ataupun nasihat bahwa umat Rasulullah itu tidak mungkin dapat melaksanakan sholat dalam sehari semalam itu 50 waktu, sehingga ada pengurangan dan menjadikan kita yang wajib kita lakukan sholat adalah 5 kali sehari dalam waktu yang tertentu. Oleh karena itu, anak-anakku, ini adalah sangat luar biasa, peristiwa yang amat baik. Karena apa? Karena sholat itu akan ditanya terlebih dahulu. Sholat itu menjadi tiang agama kita, bahwa kelak akan dipertanyakan tentang sholat ini. Apakah sholatnya sudah baik atau belum? Sehingga ini menjadi tonggak bagi kita. Sholatlah anak-anakku yang baik, sholatlah dengan ilmu yang telah diberikan oleh para ustadz dan ulama, juga hal-hal lainnya. Oleh karena itu anak-anakku, jangan lupa, karena sholat itu adalah yang pertama akan dihisab, pertama akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah sholat kita sudah benar atau tidak. Karena yang jelas ada inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Bapak berharap selama ada di SMA Negeri Bale Endah, yang harus kita lakukan adalah bahwa kita selalu berserah diri kepada Allah, sabar dan tawakal menghadapi cobaan dan keadaan ini, sehingga dapat terhindar kita selamanya dari keadaan yang sangat berbahaya, terutama kesehatan bagi kita semua. Demikian kiranya yang dapat Bapak sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keridhaan bagi kita semua dalam beraktivitas, memenuhi kewajiban kita seorang manusia, seorang muslim, untuk melaksanakan masalah-masalah ataupun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kiranya inilah yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bale Endah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bale Endah, dan yang terhormat Bapak Pembina Orbit SMA Negeri 1 Bale Endah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidup sehat.
Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menuju langit ketujuh hingga sampai di Sidratul Muntaha. Hikmah dari terjadinya peristiwa tersebut ialah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu bagi umat Islam. Karenanya, mari kita jadikan peringatan Isra Mi'raj sebagai momentum untuk mensyukuri segala hal yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Begitupun kita harus yakin dan percaya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membersamai perjuangan kita semua. Sekian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmati imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita diberikan jatah usia dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah kita gunakan seberkah mungkin. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Di sini saya Rafa Perisko akan memandu rangkaian kegiatan mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Di antaranya kita akan melaksanakan dialog tentang peristiwa Isra Mi'raj dengan kaitannya ujian keimanan seseorang. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dillahi Muhammad. Anak sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Baleendah, pada hari ini bertepatan dengan hari merah di mana diperingati peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang telah terjadi 14 abad tahun yang lalu. Ketika kita mendengar peristiwa Isra Mi'raj, tentunya ada satu ayat Al-Quran yang kita akan terbawa pada peristiwa Isra Mi'raj, yaitu surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kemudian kita juga akan mendengar atau membaca salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, tentu satu hal yang akan menjadi tolak ukur kita adalah nilai ujian keimanan seorang muslim. Kenapa? Karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di sini ada peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW pasca atau sesudah kematian istri beliau Siti Khadijah dan juga paman yang dicintainya adalah Abu Thalib. Kemudian Rasulullah SAW dalam tahun kesedihan itu diberikan sebuah kegembiraan dengan dibawanya perjalanan oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa ini tentu akan diuji
keimanan seorang muslim. Kenapa? Karena dalam peristiwa itu tentu sesuatu hal yang terjadi adalah di luar kemampuan dan kebiasaan manusia. Pertama, peristiwa Isra sendiri. Perjalanan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, antara Mekah dan Palestina, yang menurut perhitungan perjalanan darat tentu memakan waktu yang cukup lama, apalagi pada saat itu Rasulullah tidak menggunakan kendaraan seperti zaman sekarang. Ada pesawat terbang yang bisa cepat, ya, melebihi suara. Dan yang kedua, bahwa Rasulullah pun dalam satu malam itu melakukan perjalanan ke langit, di mana dalam sebuah hadis diungkapkan sampai Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril sampai ada ketukan kepada langit yang pertama, kedua, ketiga, kemudian bertemu dengan para penghuni di sana, dan juga terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu juga kemudian Rasulullah menerima perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Di mana nilai ujiannya? Nilai ujiannya adalah keyakinan. Apakah kita sebagai seorang mukmin yakin akan perjalanan itu? Maka tentunya bagi kita sebagai seorang mukmin, ketika kita dihadapkan kepada fenomena yang gaib, tentu kita harus meyakini dengan sepenuh hati, karena kebesaran Allah pun nampak di depan mata kita. Seringkali beberapa ayat Al-Quran ketika menjelaskan tentang hal yang gaib selalu mengajak juga kepada manusia untuk berpikir bagaimana penciptaan langit dan bumi yang tampak oleh mata. Bagaimana juga Allah menyampaikan dalam ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, benda-benda langit yang jelas ada di depan mata kita, yang pasti itu ada hal yang luar biasa dari Sang Maha Kuasa. Maka Sang Maha Kuasa juga mampu untuk mengadakan perjalanan bagi diri seorang Rasulullah SAW yang pada saat itu bersama malaikat Jibril yang menemaninya. Bagi Bapak sendiri itu sederhana berpikirnya begini. Kalau orang itu kan pergi, tergantung siapa yang membawanya. Kalau orang pergi pakai kuda, ya kecepatan kuda. Kalau orang pergi dengan kendaraan mobil, ya kecepatan mobil. Kalau orang pergi dengan kendaraan kereta api, ya dengan kecepatan kereta api. Maka tentu yang membawa Rasulullah adalah malaikat dengan kecepatan cahaya. Maka tentunya kecepatan cahaya bisa jadi kan terjadi itu. Dan itu logis kalau menggunakan kecepatan cahaya. Tapi yang jelas nilai keimanan ini ditantang, betulkah kita menjadi orang yang beriman? Dan saya yakin ini adalah peristiwa yang luar biasa, dan saya yakin-yakinnya ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada diri seorang Rasulullah SAW untuk membahagiakan beliau ketika beliau ditinggal mati oleh istrinya dan juga pamannya, dan juga di sini membawa pesan-pesan yang luar biasa, di mana awal mula diwajibkannya sholat 5 waktu setelah peristiwa Isra dan Miraj. Malahan pernah kejadian setelah pulangnya Rasulullah SAW tatkala dari Isra dan Miraj itu, sebelum Rasulullah menyampaikan tentang wajibnya sholat 5 waktu, Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy. Hanya saat itu Abu Lahab, pamannya seorang kafir Quraisy, dia menghambat pembicaraan Rasulullah, menyela pembicaraan Rasulullah, yang akhirnya Rasulullah belum menyampaikan secara keseluruhan peristiwa itu. Tapi ini adalah ujian keimanan yang perlu kita jadikan momentum dasar-dasar tegaknya syariat Islam, diantaranya sholat 5 waktu, yang mana dari sholat ini nanti bisa mengubah kehidupan manusia, baik spiritual secara individual, baik spiritual secara sosial, yang bisa melahirkan peradaban alaqul kalimah umat manusia, karena sholat menjadi tolak ukur keberhasilan orang-orang. Itu mungkin sebagai gambaran bahwa dalam peristiwa Isra dan Miraj penuh dengan nilai-nilai keyakinan yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, karena memang bukti-bukti ada dan nampak di depan kita. Kita tidak bisa mengelak bahwa kekuasaan Allah semua ada di hadapan kita, malahan ada dengan diri kita sendiri. Maka meyakini Isra Miraj adalah suatu keyakinan yang layak dan patut kita imani, dan layak juga kita untuk menjadikan momentum ini sebagai momentum perubahan peradaban manusia untuk lebih baik lagi dalam nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi banyak yang DM nih Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Nah, mengenai pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Miraj ini agar menjadi sebuah contoh bagi kehidupan kita, khususnya bagi warga SMA 1 Bale Endah ini, bagaimana Pak? Mungkin yang perlu kita jadikan nilai ibroh dari sebuah Isra Miraj adalah bahwa perintah sholat itu diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk umat manusia tidak melewati seperti Allah mewajibkan kepada Rasulullah melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kalau saum kan menerima wahyu melalui Jibril disampaikan kepada Rasul, ya kan? Ya. Begitupun dengan zakat. Tapi kalau perintah sholat, Rasulnya sendiri yang dipanggil oleh Allah menghadap beliau, menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggillah Rasulullah, di sana diperintahkanlah diantaranya adalah sholat 5 waktu tanpa melalui perantara dari malaikat Jibril dalam perintah melaksanakan sholat 5 waktu sebagai ketetapan sholat wajib yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini juga jangan main-main kepada kita bahwa sholat adalah hal yang langsung diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk umatnya, langsung diperintahkan dari Allah kepada makhluknya yang namanya manusia. Makanya sholat menjadi ukuran perbuatan manusia dari perbuatan-perbuatan yang lainnya. Bila sholatnya beres, maka beres satu urusan yang lainnya. Sholat nggak beres, biasanya nggak beres yang lainnya. Dan maka sholat juga menjadi pertanyaan yang pertama kali ditanya nanti di yaumul akhirat nanti adalah tentang sholat. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita untuk selalu memperhatikan sholat. Nah, makanya di SMA Bale Endah pun dalam pendidikan karakter ada mutabaah yang ditanyakan adalah sholat untuk saling mengingatkan. Watawasau bis haqi watawasau bis sabr. Benarkah semakin berimannya seseorang maka ujiannya itu akan semakin berat? Betul. Semakin ujian orang itu berat itu karena semakin keimanan seseorang semakin berat. Kenapa? Karena tentu keimanan seseorang itu diukur dengan tolak ukur perbuatannya sendiri. Semakin perbuatannya itu, contohnya misalkan ya, pertama mungkin dia diuji bagaimana dia harus mengimani kepada Allah, lalu bagaimana dengan sholatnya, lalu bagaimana dengan akhlaknya. Terus semakin keimanannya tinggi, maka godaan, tantangan semakin berat. Seperti manusia sajalah, lahir ke dunia ini anak kecil, godaannya mungkin sekedar jajan. Udah dewasa, udah remaja, bukan jajan aja ya. Mungkin kalian tuh nanti akan menjadi orang dewasa, belajar harus sungguh-sungguh. Tapi kalian juga kan masa dewasa itu masa dimana kalian muncul rasa suka kepada lawan jenis. Ini kan tantangan godaan bisa jadi kan? Ya untuk cita-cita ke masa depan, ya kalian juga suka kepada lawan jenis misalkan, yang harus kalian juga jaga keimanannya jangan sampai terganggu, atau juga kalian lagi masa-masanya resep main gitu kan? Tantangan semakin besar. Semakin masuk SMA, keinginan semakin banyak, tapi juga ya akan dihadapi semakin banyak. Begitu terus juga keimanan. Semakin tinggi keimanan seseorang, perbuatannya semakin banyak karena ilmunya yang dia miliki banyak, kemudian juga karena dipertanggungjawabnya akan banyak, kita pun harus punya bekal yang banyak. Bekal yang banyak tentu godaannya juga banyak. Nah, itulah keseimbangannya. Di sini harus kekuatan keimanan spiritual yang kuat. Nah, lalu ada pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana cara agar seorang muslim dapat bangkit dari kelemahan keimanannya, Pak? Memang di dalam hadis diungkapkan bahwa keimanan seseorang itu yajidu wayan khusu. Keimanan itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, bagaimana seorang muslim ini harus selalu meningkatkan keimanannya? Ya, yang pertama tentu dia harus selalu berusaha istiqomah. Nah, bagaimana supaya dia istiqomah? Ya, dia harus senantiasa melaksanakan pekerjaan, jangan dinanti-nanti. Ketika ada perintah, laksanakan. Perintah, laksanakan. Kenapa? Karena nanti takut orang itu terganggu dengan waktunya. Karena semakin banyak tadi kan waktu semakin
banyak. Kebutuhan semakin banyak, maka janganlah menunda-nunda pekerjaan. Untuk istiqomah itu jangan menunda pekerjaan. Dan kita juga harus sering-sering memiliki komunitas yang bisa mengingatkan kita untuk selalu ingat pada nilai-nilai keimanan dan kesolehan. Makanya prinsip di dalam Quran surat Al-Asr diungkapkan bahwa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling watawasau bil haqi, menasihati dalam kebenaran, watawasau bis sabri dan kesabaran. Artinya apa? Kita harus punya komunitas yang bisa mengingatkan kita untuk selalu berbuat kebaikan, ya. Nah, di sini barangkali ketika iman kita turun, cepat kita harus banyak introspeksi diri, jangan menyanyikan waktu, langsung kita komunikasi dengan teman-teman yang sama beriman, langsung kita orientasi kepada tujuan kita. Kita harus punya tujuan yang harus tercatat dalam pikiran kita. Ya, misalkan dalam pikiran kita atau ditulis, ya, di tempat-tempat yang bisa kita temui kata-kata yang bisa mendukung bahwa kita harus berhasil dalam menjalani kehidupan ini. Akhirat di depan mata kita, misalkan kematian di depan kita, misalkan masa depan Anda akan menurut Anda, banyaklah yang harus mendukung. Ya. Lalu ada pertanyaan terakhir, Pak. Nah, bagaimana cara kita menghadapi ujian keimanan yang sulit untuk diatasi oleh kita sendiri? Kayaknya contoh kayak gini kan, kayak Pak punya masalah nih, ujian keimanan itu sedang diuji, terus rapatnya gak tahu harus curhat ke siapa, harus bagaimana, harus menentukannya harus bagaimana gitu. Betul ya. Di dalam salah satu hadis Nabi kan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga ada, Imam Muslim ada, bahwa hakul muslim ala muslim, ya, hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Di antaranya adalah apabila dia meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Kemampuan manusia tentu itu berbeda-beda, ya, disesuaikan dengan ilmunya, ya kan, juga ditentukan juga dengan pengalamannya. Bisa jadi, ya, Rapa atau teman-teman Rapa atau Bapak sendiri menghadapi suatu kasus yang secara pengetahuan kita belum pernah menghadapi kasus ini, ya kan? Kita belum menghadapi permasalahan ini, maka tentunya kita harus mencari sosok yang bisa menasihati kita, yang dia udah punya pengalaman terhadap masalah tersebut. Nah, tentunya kita harus bertanya kepada orang yang tepat. Tepat itu siapa? Satu, carilah orang yang dia itu memiliki ilmu, yang dia pernah mengalami peristiwa itu. Yang kedua, bukan sekadar hanya dia juga berilmu, tapi dia juga orang yang amanah. Kenapa? Jangan sampai apa yang kita pinta nasihatnya justru dia tidak amanah, gitu ya, dalam memberikan petuah-petuah nasihatnya. Nah, jadi ketika kita mencurhat kepada orang, ketika kita ada permasalahan, juga jangan sampai kita mencari tempat curhat yang salah. Carilah tempat curhat yang dia punya ilmu yang lebih bagus, keimanan yang lebih bagus, dan dia juga betul-betul sayang kepada kita, gitu ya. Karena tidak sedikit orang itu kadang-kadang, ya, para siswa minta nasihat sesama siswanya lagi, boleh-boleh saja, tapi terkadang-kadang mengukur permasalahan itu kan tidak hanya diukur oleh sebatas masalah itu selesai, tapi bagaimana betul-betul secara bijaksana dan arif bahwa orang yang menasihati kita itu sayang kepada kita, bukan sekadar beres masalah itu, bukan hanya sekedar tenang hati saja, tapi memang benar secara keilmuan dan juga benar secara nasihat itu sendiri bisa dipertanggungjawabkan. Sebaiknya sih kepada siapa? Saran Bapak itu kepada orang tua kita, kalau kita minta saran, ya, atau sebaliknya kepada orang tua, ke guru misalkan, atau kepada orang yang lebih kita dewasakan yang bisa menuntun kita untuk lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala sa'iril adyan wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma sholli ala hadan nabiyil karim al-mumajjidi war rasulis sanadil adim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
ala mamarid duhur wal ayyam. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah fi kulli makan wa usikum wa nafsi bi ta'atillah wa rasulihi fi kulli zaman. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan segala perintahnya serta mencegah segala larangannya, juga takwa yang dapat menumbuhkan kesadaran akan kekuasaan Allah yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam seisinya untuk manusia. Allah mengatur segala kejadian di bumi, langit, dan laut untuk manusia pula, karena manusia memperoleh kelebihan anugerah yaitu akal. Sebagai hamba Allah, kita diwajibkan berikhtiar untuk kemakmuran hidup, untuk kemaslahatan hidup, dan juga diwajibkan melaksanakan ibadah sebagai rasa penghambaan kepada Maha Pencipta dalam mengharapkan ridhonya untuk kebahagiaan kelak di akhirat. Hadirin, bulan Rajab adalah bulan yang mulia, yaitu bulan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokan dan dimi'rajkan. Isra adalah diberangkatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang dimaksud dengan Mi'raj ialah keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh, lalu ke Sidratul Muntaha, dan akhirnya ke Mustawa. Az-Zahri dan Urwah telah meriwayatkan bahwa pada siang hari setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, beliau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu kepada orang-orang Quraisy, namun mereka tidak mempercayainya. Bahkan mereka membuat fitnah. Mereka pergi menuju Abu Bakar untuk memberitahu tentang apa yang dikisahkan oleh Muhammad, seraya berkata, "Wahai Abu Bakar, teman Anda Muhammad sudah gila. Ia mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Muqaddas, kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi sebelum waktu pagi. Adakah Anda mempercayainya?" Abu Bakar menjawab, "Kalau memang Muhammad berkata begitu, maka aku mempercayainya." "Engkau percaya dengan dia?" tanya mereka. Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Ya, aku percaya. Bahkan lebih dari itu pun, jika dia yang berkata, aku tetap percaya dan itu pasti benar, maka dari peristiwa itulah Abu Bakar disebut dengan sebutan As-Siddiq." Anak-anak yang berbahagia, dari keterangan tersebut dapat kita ketahui betapa berat ujian yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah orang-orang yang ingkar kepadanya, beliau masih harus memikirkan pengikut-pengikutnya sendiri yang masih tipis imannya, sehingga tidak mempercayai adanya Isra Mi'raj. Bahkan banyak dari kalangan mereka yang murtad,
meninggalkan agamanya. Naudzubillah min dzalik. Di sisi lain, kita memperoleh pelajaran bahwa untuk memperjuangkan agama Allah benar-benar dibutuhkan muslim-muslim yang sejati, teguh pendiriannya dan kuat imannya. Pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, yakni mereka mempercayainya dan bertambah imannya ataukah mengingkari kebenarannya. Dengan demikian, ibarat emas dapat diketahui mana yang murni dan mana yang imitasi. Maka di antara pengikut beliau pun dapat diketahui mana pengikut-pengikut Nabi yang sejati dan mana yang sungguh-sungguh mendampingi Nabi dan mana yang tidak. Dengan uraian tersebut kiranya dapat kita jadikan sebagai bahan pertanyaan bagi kita masing-masing. Sudah pantaskah kita mengaku-ngaku sebagai muslim yang tangguh, padahal kita belum pernah menghadapi ujian sebagaimana yang telah dihadapi oleh para sahabat Nabi? Adakah kita siap dan sanggup disebut muslim sejati, ataukah hanya cukup puas menjadi muslim yang lemah pendiriannya? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Apabila orang-orang terdahulu telah diuji keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kapankah kita menghadapi ujian seperti itu? Kita tidak tahu persis. Tetapi yang jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat kepada kita semua bahwa di zaman akhir nanti, zaman sekarang ini sudah termasuk zaman akhir, akan terjadi berbagai macam fitnah yang mengharuskan kita lebih waspada agar tidak kehilangan keimanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sholihat fasatakunu fitan kaqita'il lailil mujlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'urdin minad dunya." Bergegaslah kalian untuk beramal saleh, sebab pada saatnya nanti akan terjadi berbagai macam fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di saat itu orang yang pagi harinya beriman, maka sore harinya menjadi kafir, dan pada sore harinya ia masih beriman, maka pada pagi harinya berubah menjadi kafir dan menjual agamanya dengan harta benda kemewahan dunia. Fitnah yang diibaratkan dalam hadis tersebut sebagai malam gelap gulita menggambarkan bahwa fitnah yang bakal terjadi bukan hanya sekedar fitnah, melainkan berupa bencana yang menyesatkan orang-orang yang tidak kuat imannya. Sebab menurut lazimnya malam adalah suatu saat yang diliputi oleh kegelapan sehingga dapat menyesatkan bagi siapa saja yang tidak membawa alat penerang. Ciri-ciri datangnya fitnah tersebut adalah adanya pengaruh harta benda dan kemewahan duniawi yang dapat menyeret seseorang menuju kepada kesesatan. Sebab yang utama adalah karena kerapuhan iman yang dimiliki oleh orang-orang di zaman akhir, sedang di lain pihak usaha untuk menggelincirkan iman seseorang datang begitu gencarnya, yaitu dengan memamerkan kemewahan-kemewahan dunia sebagai umpan. Dengan demikian, orang-orang yang tipis imannya rela menukar agamanya dengan kemewahan, menukar agamanya dengan kemegahan, dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Mereka tidak lagi memperdulikan agamanya untuk mengejar keuntungan duniawi, sehingga digambarkan bahwa pada saat nanti seseorang mudah sekali menjadi kafir. Pagi hari mukmin tetapi pada sore harinya berubah menjadi kafir. Untuk menghadapi datangnya fitnah yang bersumber dari kemewahan duniawi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada umatnya untuk bergegas atau memperbanyak amal soleh. Jangan menunda atau membuang kesempatan. Isilah kesempatan itu untuk menjalankan amal soleh itu sebagai benteng iman.
Semakin banyak amal salehnya, semakin kuat pula imannya. Hadirin yang berbahagia, memang proses goyangnya iman seseorang banyak berlatar belakang pengaruh-pengaruh duniawi. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam khutbahnya, Inna ma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian sepeninggalku nanti adalah terbuka lebarnya kemewahan dunia dan keindahannya. Oleh karena itu marilah kita lebih mensyukuri nikmat Allah, sebab dengan datangnya bulan Rajab ini kita ingin kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat kehadirat Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Sungguh tinggi nilai solat dibanding perintah-perintah yang lain seperti zakat, puasa, dan haji. Oleh karena itu kita wajib menyadari pentingnya ibadah solat dengan melaksanakan secara ikhlas dan khusyuk sebagai bukti ketakwaan kita. Ketinggian nilai solat inilah yang menempatkan posisi sebagai sendi agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat 5 waktu adalah tiang agama, barang siapa yang menegakkan berarti ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah merobohkan agama. Dengan salat kita dididik dan dilatih untuk bersih badan dari hadas, bersih pakaian dari najis, bersih hati dari syirik dan sebagainya. Dengan solat kita membentuk pandangan hidup kita, yang maha besar hanyalah Allah saja, sedangkan lainnya kecil belaka. Dengan solat kita dididik menetapkan tujuan dan arah hidup kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semata-mata. Hadirin yang berbahagia, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat, beliau dipanggil langsung menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana perintah-perintah yang lainnya yang cukup dengan perantaraan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa perintah wajib salat itu sangat penting. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu wajib saling tolong menolong, masing-masing menyuruh kebaikan dan mencegah kejahatan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Dengan tegas ayat ini menerangkan bahwa sholat itu merupakan suatu rangkaian iman, dan orang yang mendirikan sholat itulah yang tergolong mukmin yang benar dan sungguh-sungguh telah menegakkan agama Islam. Karena itu seorang yang tidak menunaikan sholat berarti ia tidak takut kepada Allah, menyerahkan diri kepadanya, tiada menyerahkan diri kepadanya, dan ia pandang bukan orang mukmin. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kita melalaikan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita
selalu bisa mendirikan sholat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan disampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita, khususnya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban yang akan datang, dan mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan suci Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gani Saleha dari kelas 11 IPA 3, dan di samping saya sudah ada Pak Fajar selaku guru PAI SMA 1 Bale Endah. Nah, Bapak, di sini sudah disiapkan beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab. Pertanyaan yang pertama, tolong jelaskan peristiwa Isra Mi'raj secara singkat, dan syariat apa yang dibawa Rasulullah SAW dalam peristiwa itu. Baik ya. Jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang sangat agung ya, dari hamba yang mulia yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kepada Sang Maha Mulia yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menerima syariat yang amat mulia juga, yaitu sholat 5 waktu. Isra adalah perjalanan dari malam hari dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Di sana Nabi mengendarai buraq, yaitu kendaraan putih yang tidak lebih kecil dari himar dan tidak lebih besar dari bigol ya. Lalu ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa, maka buraqnya itu disimpan di depan masjidnya. Lalu beliau masuk masjid. Lalu ketika masuk Masjidil Haram, beliau sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lalu Mi'raj. Apa Mi'raj? Mi'raj itu dia artinya naik. Maksudnya naik ke Sidratul Muntaha, yaitu mulai dari langit yang paling rendah, yaitu langit dunia, sampai langit yang ketujuh dan menuju Sidratul Muntaha. Dalam Mi'raj itu Nabi bertemu, disambut oleh para malaikat dan para nabi, dan di langit yang keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi naik ke Sidratul Muntaha, yang mana di Sidratul Muntaha itu Nabi bisa melihat langsung malaikat Jibril dalam wujud yang aslinya, yang mana malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Lalu diperlihatkan juga kepada Nabi, yaitu surga dan neraka. Ya, lalu di sana Nabi mendapatkan perintah tentang sholat yang harus dilakukan selama sehari semalam, yaitu 500 kali. Tapi akhirnya dikurangi menjadi 5 waktu dalam sehari semalam sebagai tanda sayang Allah kepada Nabi dan umatnya. Itu mungkin secara singkat ya. Nah, lalu kenapa Pak Allah itu mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu? Iya, sholat itu bukan untuk Allah ya, tapi sholat itu untuk diri kita sendiri. Yang pertama, Nabi pernah bersabda dalam hadis Bukhari ya, bahwa awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama nanti akan ditanya pada hari kiamat itu adalah sholat. Apabila sholatnya beres, maka amalnya yang lain beres. Apabila sholatnya gagal, maka yang lain gagal. Berarti Allah memerintahkan kita sholat supaya kita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Kenapa?
Sholat aja kunci sukses di akhirat, padahal perintah sholat itu adalah di dunia gitu. Berarti ketika orang beres sholatnya, maka akan beres segala urusan-urusan dunianya. Ya, jadi kenapa Allah mewajibkan sholat? Karena sangat-sangat penting. Saking pentingnya sholat, kan wasiat Nabi yang terakhir ketika beliau sakaratul maut, ya, yang ia ingatkan umatnya, ummati ummati as-sholah as-sholah, umatku umatku jaga sholat jaga sholat. Ini saking pentingnya sholat. Lalu untuk siapakah sholat itu? Apakah untuk diri kita atau untuk Allah? Makanya dalam riwayat yang lain Bukhari, ada seorang Arab Badui bertanya, Rasul, ternyata Allah menyuruh kami sholat itu karena Allah butuh terhadap sholat saya. Maka Nabi tersenyum dan Nabi mengatakan kepada orang Badui itu, apa pendapat kamu apabila di depan rumahmu ada kolam mandi, yang mana di kolam itu kamu mandi 5 kali sehari? Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah, adakah kotoran yang menempel di diri kamu? Maka orang Arab Badui bilang, tidak ada Rasul, itulah sholat 5 waktu. Kalau dengan mandi 5 kali sehari bisa membersihkan daki yang menempel di tubuh kita, maka dengan sholat 5 waktu bisa menghapus dosa-dosa harian kita. Jadi buat siapa sholat itu? Bukan buat Allah, tapi buat diri kita. Dan Allah perintahkan kita sholat agar kita senantiasa bersih. Ya, bersih. Dalam artian bersih secara fisik dan bersih juga secara rohani. Kalau hatinya udah bersih, fisiknya udah bersih, insya Allah ya akan maslahat, akan kebaikan kesananya. Nah, bagaimana Pak dengan orang-orang yang sholatnya itu masih bolong-bolong? Bolong-bolong ya, oke. Kan tadi hadisnya udah dijelaskan ya, bahwa sholat itu 5 waktu itu menghapus dosa-dosa harian kita. Misal, ketika kita sholat sholat maghrib, lalu kita sholat isya, maka dari maghrib ke isya itu ada jeda. Misalkan jedanya 1 jam. Nah, waktu 1 jam itu kita berbuat dosa tidak? Ketika kita berbuat dosa, ketika kita sholat isya, maka terhapus dosa kita. Maksudnya dosa kecil, bukan dosa besar. Lalu nanti dari sholat isya ke subuh misalkan, apakah ada jeda sekitar berapa jam? 7 sampai 8 jam ya. Apakah kita berbuat dosa, maka ketika kita sholat subuh terhapus. Dan begitu seterusnya. Jadi sholat itu bisa menghapus dosa-dosa harian kita. Yang jadi pertanyaan, Allah itu kan mewajibkan kita sholat 5 waktu. Apabila salah satu waktu ditinggalkan, apa yang terjadi? Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka kebaikan orang itu habis, hangus, seperti orang yang rumahnya dirampok, tidak menyisakan harta sedikit pun. Contoh, kita misalkan sholat maghrib sholat, isya sholat, zuhur sholat, subuh sholat, lalu satu waktu kita tinggalkan asar tidak sholat, maka satu sholat ini yang kita tinggalkan, maka kebaikan yang kita lakukan pada hari itu hangus semuanya disebabkan gara-gara kita meninggalkan salah satu waktu sholat. Kebaikan sodakohnya, kebaikan berbakti kepada orang tuanya, kebaikan membaca Al-Qurannya, semuanya pahalanya hangus gara-gara meninggalkan satu waktu sholat. Jadi bagi orang yang sholat bolong-bolong, sayang, kebaikannya menjadi hangus ya. Seperti kata Nabi, orang yang rumahnya dirampok tidak meninggalkan harta sedikit pun. Itu mungkin. Nah, gimana kalau misalkan sholatnya jalan tapi maksiat juga jalan? Oh iya ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut tidak salah bahwa sholat itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau sholat kita benar, otomatis kita akan cinta kepada kebaikan, cinta kepada amal soleh, dan benci kepada dosa atau keburukan.
Ini aneh faktanya di lapangan, orang sholatnya rajin, ya, tapi pacaran juga rajin, sholat suka, tapi berbuat dosa juga suka. Istilah kita STMJ, ini menandakan bahwa sholat orang tersebut belum benar. Kalau sholatnya udah benar, pasti, karena dampak dari sholat itu adalah salah satunya bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ada asar, ya, ada hadis, nanti pada hari kiamat itu pahala sholat itu oleh Allah seperti kain yang disetrika lalu dilipat-lipat. Lalu Allah lemparkan pahala sholat yang berupa kain yang dilipat-lipat itu ke arah mukanya, menandakan Allah tidak membutuhkan sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya tadi STMJ, sholat terus, maksiat juga terus gitu, ya. Nah, makanya ada asal dari sahabat Ibnu Abbas, kalau tidak salah, kata Ibnu Abbas, banyak orang yang sholat, kan sholat itu sarana taqarrub, sarana mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata sholatnya itu bukan tambah dekat dengan Allah, tapi tambah jauh dengan Allah. Sholat apa? Yaitu sholat tadi teh yang belum benar teh, sholat terus maksiat jalan itu, maka sholat itu bukan tambah dekat dengan Allah, tapi tambah jauh, ya. Jadi luar biasa, ya, jangan sia-siakan sholat. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini sebetulnya mengingatkan kepada kita akan pentingnya sholat, karena perintah sholat ini langsung Allah sendiri yang memanggil hambanya ke Sidratul Muntaha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kalian pada sehat. Kemudian teman-teman kita yang sedang diuji oleh Allah, yang dalam keadaan tidak sehat, mudah-mudahan cepat disembuhkan. Untuk kali ini kita akan mengisi waktu kita, yaitu dengan kajian yang insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai tentang akhlak, ya, dari peranan sholat. Sebagaimana kalian ketahui bahwa sholat itu diwajibkan ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salat adalah ibadah paling awal yang diwajibkan dengan diwahyukan langsung kepada Rasulullah SAW tanpa melalui malaikat Jibril. Salat diwajibkan pada waktu Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salat termasuk rukun Islam yang kedua yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, bagaimanapun sibuknya pekerjaan kita, sedang beratnya penyakit kita, ketika kita masih sadar, sholat tetap harus dilaksanakan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Sholli qa'iman," maka sholatlah kalian sambil berdiri. Ketika kalian tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, fa'il lam tastati, jika kalian tidak mampu, faqa'idan, maka duduklah. Fa'il lam tastati, jika kalian masih tetap juga tidak mampu duduk, fa'ala janbi, maka berbalinglah. Anak-anakku sekalian, sholat merupakan ibadah badaniyah, yaitu ibadah dengan wujud peragaan anggota.
Coba kalian perhatikan dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu semuanya mengandalkan gerakan badan. Nabi pernah menyampaikan bahwa pada diri manusia itu ada 360 tulang atau sendi. Sabda Nabi, coba tiap tulang itu sedekahkan. Para sahabat bertanya, siapakah kira-kira yang mampu menyedekahkan setiap tulang? Nabi menjawab, dengan membuang kotoran dari masjid. Nah, ketika kalian memungut sampah walaupun sebesar kecil gitulah, sekecil apapun itu tetap itu dihargai. Nah, itu diantaranya. Yang kedua, membuang sesuatu yang bisa mengganggu perjalanan, sepertinya ada duri atau mungkin saja ada pisang gitu ya di jalan sehingga orang bisa terjatuh. Nah, oleh kalian misalkan diamankan, dan itu juga merupakan sedekah. Dan ketika kalian melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat, itu juga sudah termasuk sedekah. Dalam hadis lain Nabi menyatakan setiap ucapan tasbih adalah sedekah, seperti tahmid, tahlil, dan takbir pun sedekah. Nah, ini berarti bahwa sholat itu merupakan wujud syukur kepada Allah, di mana Allah telah menciptakan manusia dengan postur tubuh yang begitu sempurna, maka dengan ibadah sholat semua organ tubuh itu tergerakkan. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana fungsi dan peran sholat dalam kehidupan kita sehari-hari? Dengan ibadah sholat tidak hanya dituntut untuk menggerakkan organ tubuh saja, seperti mengangkat tangan dalam bertakbir, demikian juga gerakan ruku dan sujud, tetapi dalam sholat itu ada beberapa hal yang harus kita harapkan. Apa yang kita harapkan dalam sholat itu? Yang pertama, untuk senantiasa berzikir atau mengingat Allah. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Toha ayat 14, Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqim sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam ayat yang lain, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah juga mengingatkan kepada kita, setiap yang mengingat kepada Allah pasti hatinya itu akan tenang. Ala bizikrillah, ingatlah kepadaku, tatmainal qulub, pasti hati kalian itu akan menjadi merasa tentram. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita harus senantiasa ingat kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat, walaupun kondisinya bagaimanapun harus tetap melaksanakan sholat. Jangan sampai ketika kita sibuk karena kesibukan jadi lupa sholat, atau karena kita merasa sakit jadi kita meninggalkan sholat. Jadi di sini kita harus senantiasa mengingat Allah dengan cara melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, selain untuk mengingat kepada Allah, yang kedua yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat, beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu, paling dekat seorang hamba min rabbihi, dari Robnya, wa huwa sajidun, ialah ketika dia itu sedang melaksanakan sujud, yaitu ketika dia sedang melaksanakan sholat. Maka ketika dia sujud, fa'aksir du'a, maka perbanyaklah doa. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, supaya diri kita tidak merasa jauh dengan Allah, maka dekatkan diri kita dengan selalu melaksanakan sholat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita harapkan dari sholat itu, yaitu untuk menghilangkan keluh kesah. Kenapa? Karena manusia itu memiliki potensi negatif. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23, Allah mengingatkan ataupun memberitahukan kepada kita, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Iza masahu syarru, nah, ketika dia ditimpa suatu kesusahan, jazua, maka dia itu akan terus-terusan mengeluh. Coba oleh kalian perhatikan,
Apakah ketika kita atau teman kita ketika mendapatkan suatu permasalahan, pasti tidak hanya satu kelas, bahkan satu sekolah pun bisa orang lain tahu. Kenapa? Karena kita selalu mengobrol-ngobrolkan, misalkan saya sedang punya masalah ini dan itu. Nah, itu diantaranya sifat keluh kesah manusia. Wa iza masahu khairu, tapi ketika dia mendapatkan suatu keuntungan, ya, ataupun sedang mendapatkan kebahagiaan atau berupa keuntungan, misalkan sedang jual beli, misalkan manu'a, dia itu akan merasa kikir, merasa berat untuk menginfakkan atau menyodakohkan hartanya. Jadi sifat negatif manusia itu adalah diantaranya itu ketika dia mendapatkan suatu kesulitan atau suatu permasalahan, dia pasti akan berkeluh kesah. Yang kedua, ketika dia mendapatkan suatu keuntungan, dia akan merasa berat untuk menyodakohkan. Nah, dalam ayat seterusnya di sini ada pengecualian, ilal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, allazina hum ala sholatihim daimun, yaitu mereka yang senantiasa mengerjakan sholat. Nah, Allah mengecualikan kepada orang yang selalu melaksanakan sholat. Tentunya bagi orang yang melaksanakan sholat, dia akan dijauhkan dari sifat keluh kesah, dan dia juga akan dijauhkan dari sifat kikir. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang kita harapkan dari sholat kita, yaitu supaya untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 45, atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Kenapa? Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar, karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi anak-anakku sekalian, dengan melaksanakan sholat, kita semua akan senantiasa terjaga dari perbuatan maksiat. Walaupun kondisi memungkinkan, misalkan tidak diketahui oleh orang lain, tapi karena kitanya sering sholat, sering ingat kepada Allah, mungkin kita itu akan ada suatu rem atau menjaga diri kita supaya tidak terjerumus pada hal itu. Nah, itu yang keempat. Yang selanjutnya, yang kelima, nah, dengan kita selalu melaksanakan sholat itu, secara tidak langsung kita itu sedang bermunajat atau berdialog dengan Allah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menjelaskan, idza kana ahadukum bis shalah, jika salah seorang di antara kamu sedang sholat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Dengan secara tidak langsung kita sedang berdialog dengan Allah, karena di dalam sholat itu terdapat doa-doa, yang mana doa tersebut berisi tentang apa? Mengagungkan, memuji, dan memahasucikan. Dan termasuk di dalam sholat itu ada permintaan kita yang selalu kita ungkapkan kepada Allah, yaitu diantaranya ihdina siratal mustaqim, supaya kami diberikan atau ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Anak-anakku sekalian, tentunya masih banyak yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian, tapi karena berhubung waktu yang terbatas dan mudah-mudahan kalian juga tidak merasa jenuh, jadi Bapak harapkan dari pertemuan kali ini, yaitu sebelum ditutup ada satu hal yang ingin Bapak sampaikan. Jadi ada macam-macam perhatian kita terhadap sholat. Kalau kita memperhatikan, kadang manusia itu terhadap sholat itu ternyata masih beragam perhatiannya. Bagaimana diantaranya? Ada yang masih belang betong, subuhnya tidak, misalkan duhurnya sholat atau asarnya sholat, maghrib isanya tidak. Nah, Bapak harapkan mungkin kalian tidak seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Kemudian ada juga di saat waktu sibuk, kadang-kadang sampai berani meninggalkan sholat, seperti misalkan karena nih mepet atau istilah Sunda nama pameng ya sakedik deui. Nah, jadi sampai-sampai berani meninggalkan sholat, ya. Apalagi misalkan punten, ya,
Soal misalkan pedagang nih yang lagi sibuk-sibuknya nih, lagi rame-ramenya karena merasa rugi kalau misalkan tidak dilayani si konsumen, akhirnya lupa diri. Ataupun petani nih masih banyak yang perlu dicangkul, misalkan ini sudah ada suara azan berkumandang, karena merasa ameng teanya bahasa Sunda nama sampai meninggalkan. Apalagi misalkan pegawai juga karena misalkan dikejar target nih harus beres. Nah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat tidak mengerjakan sholat. Terus ada juga yang melaksanakan sholat itu sementara bacaannya itu tidak dikuasai ataupun tidak paham apa yang yang selalu kita bacakan dalam sholat. Kita itu tidak tahu, tidak menghayati maksud doa kita itu apa gitu ya. Nah, Bapak harapkan kalian sedikit-sedikit kita belajar bersama, dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan dalam sholat itu kalian juga paham maksud dari arah doa kita itu untuk apa. Kemudian ada juga yang perhatiannya itu cukup saja sholat di rumah, asalkan sudah melaksanakan sholat wajib tidak apa-apa di masjid juga. Nah, masih ada yang seperti itu. Nah, tentunya kita selaku kaum laki-laki ini ya, kita itu diutamakan untuk sholat di masjid. Dan ada juga yang perhatiannya itu cukup kepada sholat wajib, sedangkan sholat sunatnya itu tidak dikerjakan. Padahal kalau kita perhatikan, sholat sunat itu adalah diantaranya untuk apa? Supaya bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita. Karena kita tidak mustahil gitu ya, ketika sholat mungkin kita ingat di luar ya, apakah barang yang kehilangan, apakah janji kepada teman, ataupun melalaikan. Nah, diantaranya dengan kita melaksanakan sholat sunat itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang tergolong muqimin as-sholah, yaitu orang-orang yang selalu mendirikan sholat, sehingga termasuk pewaris surga Firdaus. Karena di surga itu ada pintu yang khusus, ada pintu untuk khusus yang suka saum, ada pintu yang khusus untuk yang melaksanakan sholat, yaitu surga Firdaus. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mewarisi surga Firdaus. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ya besar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi cukup sampai di sini ya podcast dan ceramah yang dapat kami sampaikan kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Balendah. Kami harap dengan adanya kegiatan ini kita bisa lebih mengetahui apa itu Isra Miraj dan apa saja yang perlu kita pelajari dari semua rangkaian kegiatan yang telah kami lakukan. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Balendah. Saya Pinky Mulkia izin untuk mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم